Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning student. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Bagaimana kabarnya hari ini? Yes, I am fine. Oke, semuanya baik. Nah, jadi apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Before we start the lesson, please class leader let the prayer first. Oke, semuanya sudah siap. Oke. I will check the attendance quiz. Please listen to your name. Jadi ibu guru akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak hadir atau semuanya sudah hadir? Hadir? Adri Akil? Present, ma'am. Ahmad Hasan? Present, ma'am. Ahmad Faris Maulana? Present, ma'am. Ainaya Fatur Rahman? Present, ma'am. Aisyah Yudia Inara? Present, ma'am. Aura Laktisa Akila? Oke, jadi di sini semuanya ada. Oh ya, masih ada Aisyah. Siapa lagi? Aisyah Nur Rahman. Present, ma'am. Oke, jadi semuanya di sini anak-anakku ada 8 orang dan semuanya alhamdulillah hadir. Nah, sekarang di sini ibu guru akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini, dan adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu kegiatan sehari-hari berbahasa Inggris. Ini kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini, dan ada juga 3 tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama menyebutkan kosakata kegiatan sehari-hari, dan yang kedua nanti anak-anakku saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok dan nantinya akan membuat kalimat kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, dalam kelompoknya nanti itu kalian semua akan bekerja sama. Oke. Nah, sebelum ibu guru membagi kalian dalam beberapa kelompok, apakah anak-anakku di sini masih ada ingat waktu minggu lalu kita belajar tentang kosakata setiap hari dalam belajar bahasa Inggris? Apakah masih ada yang ingat? Yes. Oke, coba ada yang bisa di sini menyebutkan salah satu kosakata setiap hari? Ada? Ya, oke. Bisa. Bangun tidur. Oke, kosakata bangun tidur. Ada yang masih ingat apa bahasa Inggris bangun tidur? Please, ma'am. Yes, Faiz. Wake up. Ya, bahasa Inggrisnya bangun tidur itu wake up. Masih ada? Apa lagi? Yes? Tidur. Tidur. Kalau ada yang tahu bahasa Inggrisnya tidur itu apa? Apa? Iya, oke. Bahasa Inggrisnya tidur itu sleep. Masih ada lagi? Apa? Kalau kosakata yang minggu lalu kan banyak. Coba, siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa
delapan orang. Jadi guru akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama saya gabung Ara dengan Nara. Terus yang kelompok kedua Arif dengan Asam, dan yang kelompok ketiga Faris dengan Nabil. Terus kelompok keempat siapa lagi? Aisyah dengan Naya. Ya, coba masing-masing ke kelompoknya dulu. Bagaimana? Sudah bersama dengan teman kelompoknya? Sudah. Oke. Nah, tadi anak-anakku di sini sudah menyebutkan tentang kosakata dalam kegiatan sehari-hari, dan minggu lalu juga kita sudah belajar tentang sedikit-sedikit kalimat tentang bahasa Inggris yang berangkat ke sekolah, sarapan, dan sampai pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah, di sini untuk untuk yang akan dilakukan dalam kelompoknya yaitu yang pertama, anak-anakku di sini akan membuat sebuah kalimat, yang artinya kita akan menggunakan model pembelajaran yang dimaksud dengan NHT, yaitu Number Heads Together, yang artinya setiap anggota kelompok masing-masing nanti anak-anakku akan ibu bagikan satu orang satu nomor. Jadi nanti kalau sudah buat kalimat, nanti hasil kerjanya bersama kelompoknya, nanti ibu guru akan menyebut nomornya. Jadi bukan namanya yang ibu sebut, tapi masing-masing nomor yang sudah saya bagikan. Nah, yang saya sebut nomornya berarti harus ke depan untuk membacakan hasil kerjanya bersama teman kelompoknya. Mengerti? Nah, oke. Nah, yang kedua model TPS, model pembelajaran TPS, yang artinya think, play, dan share. Yaitu nanti anak-anakku juga membuat kalimat, tapi semuanya harus membuat. Kalau misalnya nanti kelompok pertama kan 2 orang, berarti nanti Aura akan membuat sebuah kalimat dan Ara juga akan membuat sebuah kalimat. Itulah nanti kalimatnya. Nah, nanti setiap kelompok akan berdiskusi, bilang bagaimana dengan hasil kerja ini, bagaimana hasil kerja ini. Nanti hasil diskusinya akan dibacakan ke depan. Nanti salah satu saja akan membacakan ke depan hasil diskusinya. Dan yang ketiga yaitu model jigsaw. Kalau untuk model jigsaw ini, anak-anakku nanti membuat lagi kalimat, masing-masing kelompok yang buat kalimat. Tapi misalnya yang kelompok 4 bisa ke kelompok 1 nanti bertanya bagaimana hasil kerjanya. Nanti dicatat, selesai dicatat kembali ke tempatnya. Dan kelompok 3 ke kelompok 2 bertanya apa juga hasil kerjanya. Nanti setelah dicatat kembali ke tempatnya. Nah, di situ nanti ibu guru bertanya bagaimana kelompok 1, apa hasil kerjanya kelompok 4, dan seterusnya. Jadi nanti ceritanya ini, kalau yang model jigsaw nanti anak-anakku akan membacakan hasil kerja kelompoknya temannya, bertukar pikiran ceritanya nih. Oke. Bagaimana? Sudah paham yang akan dilakukan? Nah, di sini ibu guru akan membagikan kertas untuk anak-anakku kerjakan. Bagaimana? Nah, untuk pembelajaran kita yang pertama itu, coba anak-anakku membuat kalimat tentang ada pertanyaan dan ada jawaban. Nah, jadi silakan kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Apakah memang sudah mengerti atau tidak? Terus ini.
Silakan angkat tangan yang sudah selesai. Nanti kalau semuanya sudah selesai, nanti ibu guru akan apa lagi? Nanti ibu guru akan memberikan masing-masing nomor. Angkat tangan yang sudah selesai. Sudah? Oke, sudah? 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 Dan kelompok 1? Sudah? Sudah? Jadi semuanya bagaimana? Apakah semuanya selesai? Nah, karena semuanya selesai, jadi ibu guru akan memberikan masing-masing semuanya nomor. Mulai dari siapa lagi? Nah, Aisyah, nomor 1, 2, 3, 4, 5, Faiz, 6, 7, 8. Jadi ingat sama nomornya. Nanti ibu guru acak siapa yang akan membacakan di atas. Nah kita mulai dari kelompok 3. Kita mulai kelompok 3 yang akan membacakan hasil kerjanya itu nomor 5. Siapa yang number 5? Siapa? Faiz. Oke, silakan ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya bersama temannya. Ya, silakan bacakan hasil kerja kelompoknya. Ya, what do you do after waking up? Yang artinya jam berapa kamu bangun? Nah, jawaban kalian apa? Apa jawaban kalian? Ya, setelah bangun tidur, kelompok 3 mandi. Itu jawabannya. Nah, saya mandi setelah bangun tidur. Yang arti bahasa Inggrisnya yaitu I take a bath after waking
Coba yang berapa? Jadi apa jawabannya? Pukul. Oke. Nah, di sini saya bangun pukul 5 yang artinya I wake up at 5 o'clock. Oke, dari atas silakan dulu. Nah, kayaknya untuk hasil kelompoknya di sini masih ragu-ragu. Tapi Ibu Guru memberikan aplaus untuk kalian semua karena sudah berani meskipun masih belum maksimal karena memang kita masih belajar, masih dasar-dasar bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang untuk untuk pekerjaannya yang selanjutnya yaitu membuat lagu kalimat, tapi harus berdiskusi lagi bersama temannya. Nanti yang pertama itu yang sudah naik, berarti yang belum lagi naik nanti membacakan hasil diskusinya. Oke? Silakan lagi buat kalimat untuk model pembelajaran yang seperti TPS yang tim Tyson berpikir sendiri. Lanjut, kalau sudah Miki buat berdiskusi Miki sama teman tak bilang yang mau diambil, anunya ke pekerjaan tak sendiri ke yang mau diambil atau pekerjaan teman tak, nanti Nek dibacakan di atas. Silakan kerja. Tetap ada bahasa Inggrisnya ya, yang pernah kita pelajari minggu lalu. Cuma satu kalimat saja ya, nggak usah panjang-panjang karena kita cuma di sini masih mau belajar. Kita ingatnya saja apa yang pernah dipelajari minggu lalu. Bagaimana? Kayaknya ini kelompok 3 sudah selesai ya? Sudah? Kelompok 2 selesai? Kelompok 1 selesai? Nah, kita masih menunggu kelompok 4. Nanti kalau sudah selesai semua, baru kita lanjut lagi untuk membacakan hasil diskusinya. Nanti naikkan tangan kalau sudah selesai. Nah, selesai? Oke. Nah, karena semuanya sudah selesai, coba anak-anakku yang tadi belum ke atas, silahkan ke atas untuk membacakan hasil diskusinya bersama dengan teman kelompoknya. Kita mulai ke kelompok 1. Silahkan naik ke atas untuk membacakan hasilnya. Siapa tadi yang naik? Nara, seperti yang naik sekali lagi, Aura untuk membacakan. Ya, ini. Silakan baca nanti Bu Guru yang baik. What do you do before going home? Oh, ternyata kelompok 2 menuliskan what do you do before going home, yang artinya apa yang kamu lakukan sebelum pulang. Nah, jawabannya apa? Apa? Saya membersihkan kelas, yang artinya bahasa Inggris yaitu I clean
teacher. I listen to the teacher. Artinya, Saya mendengarkan guru. oke, saya mendengarkan guru pada saat di dalam kelas. Oke, silakan duduk. Dan kelompok terakhir, silakan Kak Mas. Ya, nih. What do you do? What do you do before the lesson starts? Artinya, apa yang kamu lakukan sebelum pelajaran dimulai? Oke, saya berdoa sebelum pelajaran dimulai. I pray before the lesson starts. Oke, silakan dulu. Nah, ya di sini kayaknya sudah bisa menuliskan sedikit-sedikit kalimat meskipun penyebutannya belum terlalu jelas, tapi tidak apa-apa. Kita tetap belajar. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, yang pembelajaran jigsaw, yaitu masing-masing semuanya membuat sebuah kalimat. Nanti yang membacakan, nanti saya sebut saja di tempatnya untuk membacakan hasil kelompoknya. Nanti Bu Guru tunjuk ke kelompok mana kalian pergi melihat hasil kerjanya dan tulis. Nah, silakan semuanya
I drink milk every morning. Saya minum susu. Oke, saya minum susu setiap pagi. Dan yang terakhir, untuk kelompok 4, apa yang kalian dapat dari kelompok 1 tadi? I take a bath and brush my teeth. Yang artinya, oke. Dan yang kedua apa? I wear my school uniform. Nah ya, apa artinya? Oke, saya memakai seragam sekolah. Oke, beri aplaus untuk kalian semua. Nah, sepertinya untuk pelajaran kita hari ini itu selesai. Karena saya lihat di sini anak-anakku sudah bisa membuat demi sedikit kalimat tentang pembelajaran kegiatan sehari-hari, kosakata sehari-hari kita. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini yaitu hari ini kita belajar tentang kegiatan sehari-hari berbahasa Inggris, dan kalian sudah membuat sebuah kalimat dalam bentuk kelompok yang model pembelajarannya seperti apa tadi? NHT, apa lagi? TPS, dan apa yang terakhir? Jigsaw. Nah, oke. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Do you understand? Apakah kalian sudah mengerti? Yes, ma'am. Oke, yes ma'am. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu guru akan memberikan sebuah motivasi dalam bentuk bahasa Inggris, yaitu keep studying and stay healthy, yang artinya tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Oke? Nah, silakan istirahat, dan untuk pembelajaran kita hari ini sudah cukup.